Nah, sekarang kita lanjutin dari video yang sebelumnya ya. Sebelumnya kita udah bahas soal nomor 1 sampai 5. Sekarang kita bahas soal nomor 6 sampai 10 ya. Jadi 5 soal. Oke, kita baca dulu soal. Kita mulai dari soal nomor 6 ya. Nomor 6. Nanti kita bikin di sini. Oke. Lina mempunyai kotak mainan yang berukuran panjang, itu panjangnya 56 cm, lebarnya 32 cm, dan tingginya 24 cm. Kemudian kotak itu akan diisi kubus-kubus kecil yang berukuran memiliki panjang rusuk 4 cm sampai penuh. Berapa banyaknya kubus kecil yang dapat dimuat kotak mainan tersebut? Nah, jadi si Lina ini dia punya kotak mainan ya. Jadi dia punya kotak yang gede gitu, kotak mainan dengan ukuran panjangnya 56, lebarnya 32 dan tinggi 24. Berarti lumayan gede ya kotaknya. Nah, kotak itu mau diisi sama kubus. Kubus tahu ya? Jadi kayak bentuknya kayak kotak-kotak kecil gitu dengan ukuran panjang yang sama, yaitu 4 cm rusuknya. Nah, yang ditanya itu ada berapa sih banyaknya kubus-kubus itu yang bisa masuk ke dalam kotak mainan tersebut ya. Nah, berarti caranya itu kita cari dulu volume dari si kotak mainan ya. Jadi kita cari kotak mainan itu berbentuk balok ya. Jadi yang pertama kita cari dulu volume, cari volume balok, volume dari balok atau si kotak mainannya ya. Rumus volume dari balok masih inget ya? P kali L kali rumus dari volume balok yaitu P kali L kali T. Nah, ini kita cari dulu nih ya. Jadi volume balok kakak singkat jadi VB aja ya. P-nya itu diketahui 56 di soal. Kemudian lebarnya itu 32 dan tingginya itu 24. Nah, ini kita kaliin dulu, kita selesaiin dulu yang ini. Kaliin dulu 56 dikali 32 itu berapa? Kemudian hasilnya dikali lagi dengan 24. Nanti ketemu itu hasilnya jadi segini, 43.008. Nah, dapat itu nanti segini nih ya. Satuannya sentimeter ya, sentimeter kubik. Nah, ini langkah yang pertama. Kemudian langkah kedua yang ini kita tandain dulu ya. Yang ini kita tandain dulu jawabannya. Nah, ini. Oke. 43.008 ya cm kubik. Nah, terus lanjut langkah kedua, kita cari volume kubus ya, karena tadi kan diketahui kotak itu mau diisi kubus-kubus kecil yang berukuran memiliki panjang rusuk 4. Jadi yang kedua kita cari volume kubus. Nah, volume dari kubus itu rumusnya adalah rusuk udah belajar ya di sekolah. Kalau volume kubus itu berarti rusuk R aja ya disingkat kali rusuk kali rusuk. Jadi volume dari kubus kakak singkat dengan VK. Rusuknya kan diketahui itu 4 cm ya di soal. Berarti 4 kali 4 kali 4. Hasilnya jadi sama dengan 64 ya. 4 kali 4 16. 16 dikali sama 4 itu hasilnya 64. Satuannya sama ya, centimeter kubik gitu. Nah, terus yang ini, hasil yang ini, hasil dari volume kubus ini dan hasil dengan volume balok itu kita gabungkan. Cara gabungkannya gimana? Dengan cara dibagi ya. Karena yang ditanya itu berapa banyaknya kubus kecil yang dapat dimuat ya. Jadi banyaknya kubus, sama dengan kita bagi volume yang balok.
volume yang besar, kotak mainan besar dibagi dengan volume kubus ya, yang karena dia yang kecil, kotak kecil-kecil. Jadi berarti VB atau volume balok dibagi dengan VK atau volume kubus. 43.008 dibagi 64 gini ya. Nah, tinggal dibagi nih ya, dibagi kayak biasa. Jadi nanti ketemunya itu setelah kita bagi hasilnya adalah 672. Nah, ini. Jadi banyaknya kubus adalah 672 buah kubus. Ya. Oke, itu untuk soal yang nomor 6. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 7 ya. Itu soalnya sebuah akuarium berukuran panjang 60, lebar 40 dan tinggi 80 cm. Akuarium itu diisi setengah bagian. Berapakah volume air dalam akuarium tersebut? Nah, ini kita ditanya volumenya ya. Tapi volumenya itu mau diisi cuma setengah bagian aja dari si akuarium. Berarti caranya yang pertama nomor 7 ini kita gedein bentar ya. Nomor 7. Nah, kita cari dulu volume dari si akuarium ya. Volume sama dengan bentuknya kayak balok ya. Rumusnya apa? P kali L kali T. Nah, panjangnya itu kan diketahui 60 tadi ya, 60. Terus lihat di soal ya, lebarnya 40, tingginya itu 80 cm. Nah, kita hitung dulu yang ini ya. Dapat itu hasilnya 192.000. Setelah dikalikan ya, 192.000 cm kubik. Nah, karena akuarium itu mau diisi setengah bagian aja, berarti kalau setengah kita bagi 2 ya. Jadi volume akuarium itu tinggal volumenya ini, volume keseluruhan. Kalau dia penuh ya, ini kalau dia penuh, karena dia setengah berarti kita bagi 2 aja gitu. Dah, ini tinggal dibagi 2. Hasilnya itu jadi 96.000. Nah, ini dia hasilnya ya. Jadi 96.000 cm tetap kubik ya. Nah, gini. Karena dia volume. Nah, itu buat yang nomor 7, paham ya? Oke, lanjut kita ke soal yang nomor 8. Nah, kita baca dulu ya. Di sebuah wahana wisata terdapat 2 buah kolam renang dengan ukuran yang sama berbentuk balok. Panjang kolam tersebut adalah 10 meter, lebarnya 8 meter, dan tingginya 3 meter. 2 kolam tersebut diisi penuh. Berapa volume air yang dibutuhkan? Nah, jadi kolamnya ada 2 nih ya. Ukurannya sama, yaitu panjangnya 10, lebarnya 8, dan tingginya 3. Nah, yang ditanya itu volume airnya berapa buat ngisi si kolam renang tersebut. Berarti karena kolamnya ada 2, nanti volumenya itu tinggal kita kali sama 2 ya. Nah, ini kita bikin dulu rumusnya. Volume itu rumusnya kan P kali L kali T ya. Nah, tinggal kita masukin aja nih, panjangnya adalah 10. Kemudian lebarnya itu 8, kemudian tingginya itu adalah 3 ya. Nah, karena dia itu ada 2 buah kolamnya, berarti kita kali lagi dengan 2 ya, gitu. Udah tinggal dikaliin aja nih. 10 kali 8 kali 3 kali 2 berarti hasilnya menjadi 480 ya. Satuannya apa? Satuannya adalah meter kubik. Nah, gitu. Paham ya? Jadi yang nomor 7 tadi ini juga sebenarnya bisa langsung sih dari sini kita bagi 2. Kayak gini. Jadi ini langsung ditulis per 2 gitu juga boleh ya. Karena kan kita mau cari setengahnya. Ini juga boleh langsung dikali 2 sehingga hasilnya dapat 480. Oke ya? Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 9. Yang ini kita hapus dulu ya.
Kita hapus dulu semua biar muat. Oke. Nomor 9. Sini aja deh. Oh. Kita ganti dulu warna hitam ya. Nomor 9 itu kita baca dulu soalnya ya. Tempat penampungan air berbentuk balok memiliki ukuran panjang 75, lebar 60, dan tinggi 50 cm. Telah terisi air setinggi 35 cm. Berapa liter air yang ada di dalam tempat penampungan air tersebut? Nah, kalau yang ditanya berapa liter air itu sama aja dengan kita cari berapa sih volumenya ya. Nah, di sini kan diketahui sebuah penampungan air itu panjangnya 75, lebarnya 60 dan tingginya 50, ya kan? Tapi dia udah keisi air nih di dalamnya. Air yang terisi itu tingginya 35 ya. Jadi kita disuruh cari volume airnya. Jadi bukan volume si penampungan air. Beda ya. Kalau penampungan air itu tempatnya. Kalau air itu ya berapa banyak air yang ada di dalamnya itu gitu ya. Berarti nanti tingginya kita pakai yang 35 cm bukan yang 50. Karena kalau kita pakai tinggi yang 50 itu berarti kita mencari volume dari penampungan air. Sedangkan ini kita mau cari volume dari airnya aja ya. Berarti rumusnya sama kayak yang tadi. Volume sama dengan P kali L kali T kan. Nah, panjangnya kita tetap pakai yang 75. Kemudian lebarnya kita pakai yang 60. Nah, untuk tinggi kita nggak pakai yang 50 kan? Nah, kita pakai yang ini. 35 cm karena airnya sekarang ketika diisi air ke dalam penampungan air, airnya itu ketika diukur tingginya 35 ya. Jadi berarti kita pakai tingginya yang 35. Nah, 50-nya nggak usah dipakai. Nah, ini tinggal dihitung aja ya, hasilnya jadi berapa. Kaliin dulu 75 sama 60. Kemudian hasilnya kaliin dengan 35 ya. Nanti dapat itu hasilnya. Paham ya? Jadi jawabannya yang ini. Oke, dia jadi hilang. Oke. Nah, jadi jawabannya. Nah, kita lanjut nih soal yang terakhir, yang nomor 10. Oke, kita baca dulu ya. Di rumah Beni terdapat akuarium berbentuk balok dengan ukuran panjang 45, lebar 30 dan tinggi 35. Nah, si Beni ini telah menuangkan air sebanyak 27 liter. Berapa liter kekurangan air pada akuarium yang harus dituangkan Beni? Jadi, ada akuarium nih, ya kan? Udah diisi air sebagian, yaitu 27 liter yang udah diisi. Nah, tapi dia belum full gitu, dia belum penuh. Jadi kita harus tambahkan lagi air ke dalam akuariumnya biar dia penuh. Nah, yang ditanya itu berapa sih air yang mesti kita masukin lagi ke dalam akuariumnya supaya dia penuh gitu ya. Oke, langkah pertama itu pasti kita cari volumenya dulu. Kenapa? Karena udah diketahui panjang, lebar, dan tinggi. Volume itu P kali L kali T. Panjangnya itu 45. Kemudian lebarnya itu 30, tingginya itu 35 ya. Nah, ini kita hitung dulu nih berapa hasilnya. Setelah dihitung itu ketemu hasilnya 47.250 ya. Sentimeter kubik. Nah, tadi kan di soal itu diketahui di sini nih ada keterangan nih di sini dalam kurung ini ya. 1 liter itu sama dengan 1000 cm pangkat 3. Berarti kita ubah dulu ke dalam bentuk liter hasil dari jawaban kita ya. Nah, kalau 1 liter itu 1000 cm, berarti kalau volumenya itu 47.250 cm kubik, maka kalau kita mau ubah ke liter tinggal dibagi sama 1000 ya. Jadi kita ubah dulu.
Ini kan volume dari akuarium ya. Nah, sekarang volume air gitu aja ya. Kita bikin volume air. Itu berarti 47.250 dibagi sama 1000 ya. Nah, ini nolnya boleh dicoret kan? Kayak gini ya. Nah, jadi tinggal 4725 dibagi 100, itu hasilnya jadi 47, ya. Jadi ini ada komanya, 25 liter. Jadi ini volume air penuh. Nah, kakak tambah di sini volume air penuh. Jadi kalau kita mau akuarium itu airnya penuh, maka airnya itu harus volumenya itu segini, 47,25 liter. Ini kalau kita mau dia penuh. Nah, karena sebelumnya si Benny itu udah ngisi 27 liter kan, di sini diketahui. Nah, ini kelihatan ya, Benny telah menuangkan air sebanyak 27 liter. Jadi berapa kekurangannya lagi? Kekurangan maksudnya berapa sih yang mesti kita tambahin lagi airnya? Berarti caranya diapain? Dikurangkan ya. Jadi berarti volume air volume air yang harus ditambahkan ya. Nah, jadi kalau kita mau cari kekurangan airnya, berarti volume air, ini kan volume air penuh ya, volume air yang ditambahkan itu berarti tinggal kita kurangin aja yang penuh, volume yang ketika dia penuh dikurangin dengan yang udah diisi ya, 27 liter. Nah, jadi berarti hasilnya itu adalah setelah dikurangin itu jadi 20,25 ya. 20,25 liter. Nah, ini dia jawabannya. Ya, jadi berarti jawabannya adalah 20,25 liter yang harus ditambahkan. Oke? Paham ya? Nah, itu dia 5 soal tentang volume balok.